Kita baca Tauhid halaman 9 nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Ilmu makrifat. Panggonane ana pengrasa. Wong-wongane kudu weruh. Ibadah wudune kudu sing anteng. Sembayange kudu sing temen. Sing duwe pengrasa. Keterangan satu demi satu. Macane ya kisoken. Ya apa maca tok ya. Tapi syaratnya supaya jenengan manfaat, saya serahkan seperti itu. Kadang orang punya ilmu gak manfaat. Buktinya kalau ceramah gak ono sing inti opo le ceramah iki mah. Gak ono. Karena ilmunya gak manfaat. Ini petugas dari Allah, biasanya keterangannya jelas. Saya membaca tafsir juz 9 Al-Iqlil. Orang perintah dari Allah dan tidak tandanya hanya satu. Ngomongnya, keterangannya ini gampang dipaham apa enggak. Cuma itu toh, enggak usah neko-neko. Walaupun orangnya sekolahnya enggak dukur, enggak S1, enggak S2 ya enggak, S3 ya enggak, S4 ya enggak, S5 ya enggak. S berapa? S dapat. Nggak piye lho S dapat. Bu bidan apa, Bu? Kalau saya biasanya es cincau. Riman-riman aja. Kalau sampean kan gak es jus ngono ya. Ya enggak es cincau. Nah, tadi buktinya saya ngaji membuat wedang-wedang sendiri. Ibunya enggak membuatkan sendiri. Ambil sego, ngamek-ngamek dhewe. Udah arep endok. Boleh repot ngomongnya. Endok-endok dhewe kalah bebek. Besok Pak Rahman ambil diri aja ya. Jangan merepotkan ibu. Wis gak usah ngalem-ngalem lah. Wis aja potongan elek-elek ini. Jarne Bu, gak usah. Kalau saya enggak usah dijagani. Ibunya ada loh, saya enggak pernah diambilkan itu. Kalau itu aja diambilkan, kadang-kadang diambilkan itu saya enggak minta, diambilkan sendiri. Ya sekali tempo cek punya ganjaran itu. Kalau menurut syariat punya ganjaran itu datang dari kerja, sepatunya dicopotkan. Bu Rahmat pernah? Bel. Enggak tahu. Bapak enggak usah Bu, undang-undang besok praktek jangan. Memalukan. Enggak usah gitu aja. Saya nyebut-nyebutkan saya itu tadi, saya cerita seperti itu kan syariatnya. Jadi enggak usah ngajikin aja. Ya Pak Rahmat harus punya pengertian. Besok ada latarnya itu kotor ya disapu gitu loh ya. Itu dia. Sembarang lah pokoknya ada yang kurang pas ya mari kita kerjakan. Ya, ngaji yang kumpul saya ini enak kok Bu. Enak. Riman. Bapak gak oleh ngerepot ibu. Ibu-ibu ya juga gitu, harus tahu bapak ibu bagaimana gitu. Malah justru seandainya bapak ingin kumpul dengan jenengan, sampean enggak ngasih alasan macam-macam, malaikat melaknati. Ya, melaknati, tapi aja mentang-mentang. Mentang-mentang. Ya gak terlaluan dah. Nomor 4 iki ilmu makrifat. Panggonane ana pengrasa. Tempatnya di Perasa. Sebenarnya sudah waktunya bubar nih, tapi belum selesai loh. Tempatnya ana pengrasa. Pengrasa itu apa sih? Walah, saya masih bisa merasakan sih sesuatu. Nah, situ aja. Wong-wongane kudu weruh. Lah, makanya Allah harus diketahui karena Allah bisa diweruhi, dia dilihat. Allah itu bisa dilihat, buktinya ilmu makrifat. Makrifat itu ngerti, kenal, weruh. Weruh siapa? Weruh zat. Bukan drat, tapi zat. Keliru, kacik sak seretan, Bu. Keliru. Apa? Zat ini nggih. Zat itu kahanan. Terus harus tahu kudu weruh. Ibadah wudune kudu sing anteng. Orang itu kalau tidak hatinya punya keteguhan sendiri, punya dasar sendiri. Kalau tidak punya
dasar terus gerudak-geruduk tok, nggak ada pedomannya. Jadi situ kita kan jamaah nurut imam kan, nggak apa-apa. Tapi sampean harus tahu yang disembah. Kalau tidak tahu disembah cuma nganut imam tok, itu namanya mutabik, nggak sehat. Kalau sembahyang nganut imam, menurut keterangan saya, kalau tidak tahu yang disembah, harus tahu. Imam tok ditiru, berarti kita nggak niru Allah kan, nggak nurut Allah. Nurut siapa? Manusia kan, nggak boleh, harus nurut Allah. Wong-wongane kudu apa? Panggonane pengrasa wong-wongane kudu weruh. Nek sampean gak ro pangeran dianggap wong gak ono awake. Gak ono awake, Bu. Apa gak ro wong berarti hukumnya gak ono awake. Gak sempurna kan? Ibadah wudune kudu sing anteng. Sapa sing atine gerunjalan, gak sesuai dengan dinginnya hati, berarti iku padha ambek gak tahu wudu. Gerunjalan itu mementingkan dunia, melupakan akhirat. Padahal Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Itu tidak ya. Urusan dunia, hidup di dunia, mencari harta untuk dunia. Gak benar. Untuknya untuk apa? Untuk akhirat. Sembayangnya kudu sing temen. Nah ini, sembayang sing temen itu bagaimana? Gini caranya. Kita kan biasanya kan beber sajadah. Atau enggak bawa juga enggak apa-apa. Hati kita siapkan dulu, zat Allah harus pasti di depannya. Ya kita siapkan tidak, Allah sudah di situ. Enggak baru kita ambil zatnya. Ya apa sih? Awak jengkel ngasih tahu kayak gitu. Tiga ngene kok nang keliru pengertian, kayak ngene kok nang kejorokan gitu loh, Bu. Repot dhewe kudu tahu gitu, Bu. Belum lagi di luar sana. Oh, besok ngaji koyo ini. Gitu. Jadi saya enggak takut sama sekali. Tidak berarti zatnya Allah diambil di depannya atau disembah, tidak. Hati kita harus tahu, sudah tahu dari depan, sudah. Setelah itu sholli fardhol isya'i bang. Allah. Delok terus. Adapun selendro enggak apa-apa. Bayangan di sini selendro tutuk ngene Jakarta enggak apa-apa. Hebat kan? Dari Pakis langsung tutuk Jakarta. Ya positif biasa ya. Biasa itu Ibu ya. Apa maneh penggawean akeh. Wis gak ngreken ngaji. Ya bawa ingun karepe dhewe nggih ya. Ada lagi yang cepat, koci hebat ya. Di sini langsung hatinya di Raudhah sana. Wah hebat lagi itu. Kalau Jakarta berapa? Sak jam bisa sana 9 jam 10 menit kira-kira. Apa kalau ingin praktekkan ya monggo, zaman sudah praktek gitu kok. Enggak punya uang, enggak kerep kali ke sana. Kalau ada orang memberi uang ya baru tahu sana. Mbak datang, habis ini buyar Mbak. Enggak apa-apa, tinggal dikit Mbak. Ini aja waktu tambahan kok. Sebenarnya habis. Ini tambahan saking sabare kula. Ini sabar ngene kok. Karena pengertiannya belas. Nggih. Tapi Mbak ini rasanya gak enak ya duduk di sini. Gak enak. Kan tempatnya sehari-hari kan gak di situ. Enggak ya, kontrak sampean kan di sana. Gak enak. Masih apa di situ rasanya gak enak. Biasanya gak di situ, di sini kok. Tapi ya aku meneng ya. Akhirnya gak ngandel. Umi jajal di sana, Mik. Gak pantes. Kalau sampean jajal Umi di sana gak pantes. Hanya di sini sudah. Mbak ini baru datang di sini nggak pantas ya. Menurut saya. Jadi, nah itu Bu Rahmat di sana ya pas. Saya pesan pengumuman, saya jangan ditempati. Sepanjang Bu Rahmat datang. Kalau tidak ya sembarang lah. Biasanya kalau Bu Rahmat tidak hadir, ya nempati Mbak ini atau Mbak Tuni. Lainnya kayak apa nggak boleh Pak. Terus nggak cocok di sana temen nggak waktu ini. Terakhir, jadi ilmu makrifat kita harus tahu Allah. Wong-wongane kudu weruh. Sampeyan nek gak ro Allah berarti gak ono awake. Ibadah wudune kudu sing anteng, harus punya pedoman. Gak oleh grudak-gruduk tok. Sembayang harus tahu yang disembah, itu punya pedoman. Sembayang kudu sing temen. Sembayang temen iku apa? Sembayang weruh sing
sembah. Nek gak seterusin sembah jenenge bermain. Wa mal khayatud dunya illa laibun walahun. Sembayang model ngono gak harus sing disembah padha ambek dulinan. Nah, cek gak dulinan kudu weruh sing disembah. Nah, kesimpulannya badan. Wis gak usah badan 100%, wis sambil ngerpek aja nggak apa-apa. Ilmu nomor 1 apa Mas? Syariat. Tempatnya di mana? Lesan. Ilmu tarekat tempatnya aja di mana? Di hati. Ilmu hakikat nyawa. Ilmu makrifat perasa. Sekarang yang punya ilmu syariat yang punya siapa? Yang punya lesan. Ya, lesan. Ilmu tarekat yang punya hati. Ilmu hakikat yang punya nyawa. Ilmu makrifat yang punya ya? Nah, proso. Wong Jawa iku proso, prasa nggih ya. Ibadah wudunya orang syariat dengan apa? Air. Ibadah wudunya orang tarekat tinggal kasut, tinggal penyakit hati. Ibadah wudunya orang hakikat ya, tinggal rumangsa. Ibadah wudunya orang makrifat itu ya, ibadah wudunya anteng, gak boleh, gak punya pedoman. Ya, gak enak ya ngaji gembul kula. Wis gak tak badhe wis. Biar.